Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballaga risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal gummah. وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد أيها الإخوة والأخوات المكرمون والمكرمات, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan kali ini, pada pagi ini, kita awali kajian khusus kita yang kita beri nama, tolong jangan ngobrol, itu omongannya masuk ya, tolong ya. Kita beri nama kajian kita Silsilatu Mausu'atil Akhirah. Silsilatu Mausu'atil Akhirah artinya seri, silsilah itu seri, berseri, Mausu'ah ensiklopedia akhirat. Jadi dilihat dari namanya, nama kajian ini berarti jelas bahwa kajian ini akan berseri-seri, ya, musalsal, entah sampai berapa nanti serinya, episodenya. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai permulaannya, ya, pengantarnya. Baik, sebagai pengantar kami mau sampaikan kenyataan real di lapangan dalam kehidupan manusia keseharian. Banyak orang atau manusia yang memandang bahwa kehidupan dunia terpisah dan terlepas dari akhirat. Ya, jadi orang terjebak pada asumsi bahwa kehidupan dunia, aktivitas dunia itu terpisah sama sekali dan terlepas dari akhirat. Cara pandang tersebut seperti inilah yang membuat orang katakanlah berguguran dalam perjalanan. Begini, kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran, spirit ayat-ayat Quran itu, kalau kita perhatikan, sejak awal Quran sudah memotivasi kita untuk apa? Memahami agama ini sebagai sebuah sistem, sesuatu yang utuh, ya, sistem utuh, saling terkait, tidak terpisah-pisah. Ya, jadi sebenarnya kalau orang perhatikan ayat-ayat Quran itu sejak awal, nyaris semua ayat Quran itu menampilkan kerangka bahwa Islam ini harus dipahami sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Nah, kegagalan orang memahami bahwa Islam adalah sebuah kesatuan yang utuh. Kesatuan yang utuh berarti tidak boleh ada kesan seolah-olah dunia sendiri, akhirat sendiri. Nah, itu yang terjadi kan sekarang begitu. Nah, jadi berangkat dari pemahaman cara sudut pandang yang keliru inilah yang membuat orang, saya katakan tadi, berguguran. Jadi dia tidak melihat, memandang agama ini sebagai sebuah kehidupan yang utuh antara dunia dan akhirat. Ya, itulah yang akhirnya kalau dalam kajian kita yang kemarin-kemarin kita sebut dengan
sekularisme, ya, sekularisme. Nah, kita kembali. Jadi sekali lagi Al-Quran itu kalau kita perhatikan memotivasi dan menyemangati kita untuk memahami agama sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Mari kita kasih gambaran. Umpamanya begini, jarang orang yang memahami dengan pemahaman seperti ini. Umpamanya, ya banyak faktor karena keterbatasan ya dan faktor-faktor lain. Bisa juga bukan karena keterbatasan, tapi memang karena nggak mau belajar. Ya, jadi tidak mau belajar, tidak mau menggali, tidak mau menelaah, seolah-olah cukup hanya yang penting ngaku Islam saja, semuanya beres, nanti di akhirat dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Nggak tahu itu Nabi Muhammad yang mana itu. Ya, jadi bersikap acuh tak acuh terhadap agama, tapi mengklaim dirinya nanti akan berhak mendapatkan syafaatnya Nabi. Gitu ya. Nah, itu cara berpikir yang keliru. Nah, kita lihat manusia itu melewati, telah dan sedang dan akan melewati 4 dar, ya. Dar itu diartikan secara bahasa bisa artinya rumah, dar, bisa juga artinya negara, bisa juga artinya tempat tinggal, ya, seperti akhirat disebut darul akhirah, akhirat disebut darul akhirah. Jadi dunia juga disebut darul dunia. Jadi tempat manusia, makhluk berdiam dengan waktu yang berbeda-beda. Nah, tempat berdiam, tempat singgah manusia itu kalau kita lihat ke belakang, kita runut ke belakang, itu dibagi 4. Yang pertama disebut darul atau batul rumah ketika kita manusia berada dalam perut ibu. Itu rumah pertama. Ya, itu rumah pertama. Kemudian berikutnya, rumah kedua adalah rumah yang kita lakoni sekarang ini. Yang kita lakoni yaitu alam dunia, di bumi ini, ya. Yang dilakoni bisa macam-macam, ada yang belasan tahun, kurang dari belasan tahun, puluhan tahun gitu ya, masing-masing umurnya berbeda-beda. Itu namanya dunia, ya, dar dunia. Kemudian yang ketiga disebut dengan dar barzakh, ya, dar barzakh, yaitu setelah kita melewati dunia kita akan masuk barzakh. Barzakh itu artinya kuburan, ya, alam barzakh. Disebut barzakh itu artinya batas. Jadi alam kubur itu disebut barzakh, batas, karena dia adalah alam yang membatasi antara alam syahada, alam materi, dan alam gaib, ya, alam gaib. Jadi orang di kuburan itu dia berada, dia bisa nengok ke belakang, yaitu alam syahadat dunia. Bisa juga kadang dia dijikat untuk nengok ke hal-hal yang bersifat gaib. Nah, makanya disebut barzakh. Itu alam yang ketiga. Kemudian alam yang terakhir yaitu alam akhirat. Nah, itulah yang kekal. Ya kan? Saya ulangi ya. Alam atau tempat tinggal perut ibu. Kemudian kita terlahir, alam kedua. Kemudian alam barzakh yang ketiga. Kemudian alam akhirat, itu yang kekal. Mari kita bandingkan. Di alam pertama, ya, di dalam perut ibu, itu dia lebih pendek biasanya. Ya, dia lebih pendek dari alam kedua, yaitu alam dunia. Karena dalam perut ibu itu berapa? 9 bulan, 10 hari, katakanlah begitu rata-rata. Nah, kalau kita bandingkan, alam berikutnya lebih panjang dari alam sebelumnya. Umpamanya alam kedua, dunia, dia lebih panjang daripada alam sebelumnya. Alam kedunia bisa belasan tahun, puluhan tahun, ya, macam-macam. Tapi kalau dalam perut hanya 9 bulan 10 hari. Kemudian alam ketiga juga dia bisa lebih panjang daripada alam kedua, apalagi yang pertama. Alam barzakh, ya, ada orang yang sudah menunggu di alam barzakh sana selama beribu tahun, ya, beribu-ribu tahun. Bayangkan,
Coba bayangkan dari umpamanya jarak dari antara Nabi Adam sampai sekarang berapa ribu tahun. Nah, ada mereka yang sudah mendiami alam barzah sana beribu-ribu tahun. Jadi berarti alam barzah dia lebih panjang dibanding alam yang kedua dunia, apalagi alam yang pertama yaitu perut ibu. Kemudian kita melangkah ke berikutnya, itu alam akhirat. Nah, alam akhirat itu adalah alam abadi. Ya, dia yang kekal. Nah, alam akhirat lebih panjang lagi. Kalau alam barzah ada batasnya. Begitu kiamat terjadi, kebangkitan ditegakkan, selesailah barzah. Ya, saat itu orang akan masuk ke alam akhirat. Nah, akhirat itu yang kekal. Jadi dari situ, dari 4 alam ini tergambar lamanya masing-masing alam, kemudian keutamaan dari masing-masing alam. Jadi kalau kita perhatikan 4 tahapan ini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui dan pasti dilalui oleh siapapun tanpa terkecuali. Nah, cara memandang hidup di dunia sebagai sebuah perjalanan ya yang harus dilalui ya, dan itu ada stasiun-stasiunnya, ada pemberhentiannya. Cara pandang seperti inilah yang membuat akan membimbing seorang untuk tidak terjebak pada suatu stasiun tertentu. Katakanlah stasiunnya dunia. Dia tidak terjebak kepada dunia, karena setelah dunia ini masih ada, ya kan? Masih ada alam berikutnya, itu apa? Akhirat, alam barzah, kubur, dan alam akhirat. Nah, orang ya bila agar tidak tertipu, dia harus memandang itu sebagai sebuah kesatuan yang harus dan pasti dilalui. Tidak boleh tidak, pasti dilalui. Nah, dengan sudut pandang seperti itulah, maka seseorang tidak terjebak seperti apa yang kita sampaikan kemarin dalam kajian konsepsi itu. Jangan sampai terjebak indama takunul wasail hiyal gayat. Ya, jangan terjebak pada situasi ketika sarana dijadikan tujuan. Nah, situ ya. Itu yang saya katakan tadi, banyak orang berguguran itu karena mengapa? Karena dia jadikan al-wasail sebagai hiyal gayat. Jadi ketika orang menjadikan sarana sebagai tujuan, disitulah awal pangkal kebinasaan. Ya, jadi tidak menjadikan sarana itu maksudnya dunia, kehidupan dunia. Kita kan lagi bahas kita akan membahas tentang ensiklopedia akhirat, ya kan? Bahasan yang panjang sekali tentang akhirat. Nah, tapi kan sebelum akhirat itu ada dunia, maka kita ingin pengantar dulu bagaimana perbandingan antara keduanya itu. Ya, itu yang kita ingin sampaikan dulu, pengantarnya. Jadi segala sesuatu kan harus ada pengantarnya dulu, biar lebih mudah untuk memahami pelajaran-pelajaran berikutnya. Jadi cara pandang ketika menjadikan wasail ya, wasilah ya, sarana dijadikan tujuan, itulah yang menjadi pangkal binasanya, katakanlah begitu, binasalah Bani Adam, anak keturunan Adam. Dan disitulah si musuh kita iblis al-mal'un terlaknat itu bermain, ya kan? Karena iblis itu, sebagaimana kita bahas dalam konsepsi kita, bahasan tentang konsepsi, iblis itu bermain di ranah materi. Maka kerangka teoritis yang dia bangun adalah kerangka teoritis materialism. Ya, jadi iblis selalu mengajak kepada hal-hal yang materi, dan dia coba menyimpangkan anak Adam dari hal-hal yang sifatnya non materi. Akhirat itu adalah hal-hal yang non materi, yang tidak bisa kita jangkau. Nah, iblis dengan liciknya itu berusaha untuk meyakinkan anak keturunan Adam bahwa materi adalah tujuan segalanya. Materi tujuan segalanya berarti dunialah tujuan segalanya. Oleh karena itu dia lancarkan dengan jebakan-jebakan, konsepsi-konsepsi dia yang kita sebut dengan konsepsi bumi itu,
yang memang tujuan akhirnya adalah menjauhkan, menyesatkan umat manusia dari Tuhannya. Itu sebenarnya endingnya begitu. Kalau kita lihat kerangka secara utuh, itu sebenarnya tujuan iblis itu adalah menjauhkan hamba, terutama anak Adam ini, dari penciptanya, dari Allah yang maha segalanya, dari Allah yang maha perkasa, dari Allah yang maha suci mulia, dan seterusnya. Pengertian Rabb itu yang ingin disimpangkan oleh sang musuh bebuyutan kita, itu iblis atau sang Lucifer menurut lisannya orang Garb, orang Barat. Nah, jadi seperti itu ya, cara pandang yang sempit, gitu ya. Makanya ketika orang sempit, maka dia akan terjebak dalam kesalahan. Saya ulang ya, jangan menjadikan apa tadi itu, wasail, sarana sebagai tujuan. Itu kesalahan besar. Nah, ketika sarana dijadikan tujuan, maka muncul kesalahan berikutnya. Ya, perhatikan ya kalimat saya. Ketika sarana dijadikan tujuan, maka muncul kesalahan fatal berikutnya. Yaitu apa? Kesalahan fatal berikutnya adalah apa yang disebut dengan al-ghayatu tubarrirul wasilah. Al-ghayat tubarrirul wasail, atau al-ghayatu tubarrirul wasilah. Apa artinya? Tujuan menghalalkan cara. Ya, jadi dari salah pertama, yaitu menjadikan sarana sebagai tujuan, maka dia melahirkan kesalahan kedua yang lebih fatal, yaitu ketika tujuan menghalalkan cara. Anda bisa perhatikan bagaimana situasi di sekitar kita, bagaimana orang mata gelap, ya, semua rambu-rambu ditabrak demi untuk mencapai niat-niat, tujuan-tujuan remah-remah dunia. Segala cara ditempuh, menghalalkan semua cara. Ya, rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau daripada rumput sendiri, ya kan? Mata dimanfaatkan untuk semua yang terlarang, tangannya dimanfaatkan untuk menjamah hal-hal yang bukan miliknya, dan seterusnya. Semua cara dihalalkan demi mencapai tujuan. Dan kalau kita mau jujur, apa yang mereka sebut tujuan itu ternyata semuanya muter-muter di bumi, hanya terbatas bumi. Itu yang kita sebut dengan materialism. Ya, jadi kajian kita selalu saling berhubungan, ya, karena kita bicara sistem, makanya saling berhubungan, tidak mungkin terpisah-pisah. Kalau satu kajian terpisah dan tidak bisa dihubungkan, itu dipertanyakan. Justru yang nama Islam itu sebuah kajian yang saling mendukung, yang saling menguatkan. Oke, jadi sekali lagi saya ulang, kesalahan dalam menjadikan tujuan sarana sebagai tujuan melahirkan kesalahan yang berikutnya lebih fatal, yaitu ketika tujuan menghalalkan cara. Anda bisa lihat sendiri fenomena seperti itu terjadi ketika tujuan menghalalkan semua cara, dan itu berlaku dalam semua sisi kehidupan umat manusia. Kalau saya singgung dalam tulisan saya itu semua sisi menganut, kalau saya pinjam istilahnya Orde Baru, itu menganut mencakup apa yang disebut dengan Ipolexus Budhankam. Ya, dulu zaman Orde Baru saya ingat itu ada terkenal dengan istilah Ipolexus Budhankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Itu semuanya. Ideologi, politik, ya, apa tuh? Ideologi politik, Ipolexus, ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Semua lini itu, ketika orang gagal memahami tujuan yang sebenarnya, maka dia akan terjebak untuk apa? Menjustifikasi tujuan menghalalkan cara dalam lini-lini tadi, lini-lini ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, semua lini kehidupan. Dan disitulah kelihatan sekali bagaimana sang iblis bermain memperdaya anak Adam. Ya, itu pengantar. Ya, pengantar sebelum kita masuk pada kajian kita
yang mungkin lebih serius. Sebelum kita lanjut, silakan kalau ada pertanyaan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abah dari Kecamatan Motong, Kabupaten Parigi Motong. Ya. Tadi Ustadz menjelaskan tentang empat perhentian ya. Persinggahan ya. Ya. Yang saya tanyakan, Ustadz, kalau empat tadi kan mulai dari alam ibu, alam perut, ya. Kemudian alam dunia, ya. Alam barzah, ya. Dan alam akhirat. Ya. Sementara apa kaitannya dengan sebelum alam ibu itu ada namanya alam arwah? Tolong penjelasan. Terima kasih, Ustaz. Oh iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Jadi gini, betul. Jadi kita ambil yang umum ya. Kita ambil yang umum, maka pembagiannya kita mulai dari alam perut ibu ya. Tapi memang betul, sebelum ibu itu kan fisik ya. Ibu itu kan fisik ya, jasad kan, fisik kan. Nah, sebelum fisik itu ada yang namanya ruh. Ruh itu non fisik. Jadi ketika Allah menciptakan Adam, lalu Allah mengusap punggungnya Adam itu, dari punggungnya Adam itu dikeluarkan dzurriyyah. Dzurriyyah itu keturunannya yang masih berupa ruh. Jadi kita itu sudah ada secara ruh, fisiknya belum ada. Oke? Ya. Jadi secara ruh kita, jadi ruh mendahului fisik. Fisik belakangan. Tapi ruh itu, semua anak Adam itu sudah ada ruhnya. Jadi ketika Adam diciptakan, lalu dikeluarkan dari Zohar. Zohar itu punggungnya itu dzurriyyah, keturunan dia. Keturunan itu masih berupa ruh. Nah, kepada ruh inilah Allah mempersaksikan. Perhatikan ya, kepada ruh-ruhnya anak Adam, termasuk kita nih di alam ruh itu. Kalau alam ruh kan mendahului alam fisik kan. Jadi kepada ruh-ruh inilah Allah mempersaksikan yang dibadikan dalam surat surat Al-A'raf kalau nggak salah ya. Allah bertanya, dialog kepada alam ruh ini. Alastu birabbikum? Tuh. Semua roh itu ada bunyi apa ya? Ya. Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Rob kalian, Tuhan kalian? Kepada siapa? Allah bertanya. Kepada ruh-ruh itu. Yang fisiknya belum terbentuk itu. Fisiknya terbentuk ribuan tahun ke depan bisa. Tapi ruhnya sudah ada. Dan kepada semua ruh itu, Allah ambil perjanjian dengan cara dialog. Alastu birabbikum? Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Rob kalian? Qalu bala syahidna. Ya, kami semua bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Gitu, syahidna. Jadi berarti dari sini kita bisa pahami bahwa sebenarnya modal pertama semua orang, gak peduli mau kafir, mau miskin, mau iman, semuanya diciptakan atas dasar fitrah. Itu yang kita katakan dengan fitrah. Ya, jadi perjanjian awal Allah dengan roh-roh tadi dan pengakuan roh bahwa Allah adalah pencipta, Tuhan mereka, itu yang disebut dengan fitrah. Jadi semua orang itu punya modal dasar fitrah. Nah, fitrah inilah yang kemudian disimpangkan. Maka Allah katakan dalam hadis kursinya, khalaqtu ibadi hunafa, fitrah. Aku ciptakan hamba-hamba itu hunafa, lurus, fitrah. Fajtalathumus syayatin. Lalu hamba-hambaku ini disimpangkan. Gitu ya. Dijauhkan, diinhiraf oleh setan-setan yang dikemandoni oleh iblis sang Lucifer. Begitu. Ya. Jadi semua orang itu punya modal yang namanya fitrah tadi. Makanya beragama itu dikatakan mail, kecenderungan. Ad-dinu at-tadayyun huwal mail. Beragama itu kecenderungan pengakuan terhadap
bahwa ada kekuatan besar yang menguasai semua jagat raya termasuk manusia yang menguasai itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan fitrah, tauhid itu, pengakuan terhadap kekuatan yang kuasa. Nah, pengakuan ini kemudian disimpangkan sama iblis, sama setan. Nah, penyimpangan ini kemudian diimbangi oleh langit dengan mengutus para nabi dan rasul. Itu yang kita katakan dalam bahasan konsepsi itu, di situ terjadi peperangan. Ya, an-niza' syadid itu, peperangan yang seru itu terjadi ketika konsepsi langit yang dibawa oleh para nabi dan rasul melawan konsepsi bumi yang diusung oleh iblis al-mal'un. Demikian jawabannya. Ya, baik, clear. Clear ya? Terima kasih. Ya, clear. Clear. Oke, terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Jadi itu pengantar ya. Jadi sekali lagi mari melihat dunia sebagai sebuah kesatuan yang utuh dengan akhirat. Dengan sudut pandang seperti itu, maka kita akan tercerdaskan. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi sekali lagi. Sejak awal Quran sudah memotivasi, mengajari kita untuk berpikir global, berpikir secara utuh, secara sistemik, bukan berpikir secara separate itu terpisah-pisah. Ketika orang bergaya berpikir separate, ya, terpisah-pisah, maka di situ dia terjebak. Tapi kalau orang cerdas, dia menghadapi dunia ini sebagai sebuah bagian, ya, bagian dari sebuah sistem. Berarti karena dia bagian dari sebuah sistem, berarti sistem ini belum selesai. Sistem ini, ya, perhatikan, sistem ini berakhir ketika nanti manusia ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, baru selesai sistem itu. Ya, kan ini panjang nanti nih, bahasa kita kan panjang nih ya. Kita akan bahas tentang tanda-tanda kecil kiamat, ya. Kita posisi di mana sekarang, kemudian kita akan bahas tanda-tanda al-alamat al-sugro yang kecil, kemudian kita akan bahas nanti al-alamat al-wusta, tanda-tanda pertengahan, kemudian nanti kita akan bahas al-alamat al-kubra, tanda-tanda besar, dan nanti dari besar itu kita akan bahas nanti baru terjadinya kiamat, tiupan pertama bagaimana tiupan pertama, kemudian jarak antara tiupan pertama ke tiupan kedua tuh berapa jaraknya, bagaimana cara nanti makhluk dibangkitkan dari mana ke mana. Kemudian nanti setelah bangkit dia kemenakan, kemudian apa yang terjadi setelah kebangkitan, seterusnya ada episode yang panjang sampai nanti episode terakhir adalah ketika ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke surga, ada yang ke kiri, ke neraka. Disitulah sistem itu selesai. Sebelum episode itu terjadi, maka kita masih menapaki, ya, tangga-tangga langit itu, ya. Makanya jangan berhenti di tengah jalan, karena tujuannya masih panjang. Makanya jangan terjebak dengan remah-remah. Ya, manusia, makanya begini. Rasulullah itu memberi terminologi, ya, batasan bahwa al-qayyis, yang namanya cerdas itu, orang cerdas itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas menurut Nabi itu bukan orang yang cerdas secara akademis, tidak. Bukan orang yang S1, S2, S3 sampai esteller gitu, bukan itu. Tapi yang cerdas menurut Nabi itu adalah mandana. Dana itu artinya hasabah. Siapa yang selalu mengintrospeksi, menghitung-hitung dirinya, wa amila, dan dia selalu berbuat, orientasinya lima ba'dal maut, pasca kematian. Itu cerdas. Jadi orang yang berbuat untuk bekal pasca kematian itu disebut dengan kayis. Nah, Anda bandingkan dengan terminologi kayis, cerdas sekarang. Kalau kecerdasan sekarang kan diukur dengan IQ. Ya, kalau orang kuliah itu cerdas itu kalau IPK-nya itu di atas 3, bahkan mentok sampai 4. Nah, itu cerdas. Itu ukuran duniawi. Nah, kita nggak boleh berhenti dengan ukuran duniawi. Kenapa? Karena kita nanti ke akhirat. Ngapain hanya terbatas dengan dunia? Nah, ketika kita terbatas dengan ukuran-ukuran duniawi, disitulah kita lagi-lagi tertipu. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, kematian dan kehidupan, supaya Dia menguji kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, manakah di antara kalian yang baik amalnya. Maksudnya kematian, kehidupan itu hanya silih berganti, episode silih berganti. Di situ merupakan momen di mana Dia menguji kita bagaimana kita menyikapi kehidupan dan kematian. Ya, begitu. Kemudian kita bisa lihat juga bagaimana Allah menegaskan hubungan yang tidak bisa terpisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kita bisa lihat dalam umpamanya surah An-Nisa ayat 162. Allah berfirman, wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran azima. Perhatikan, wal mu'minun, dan orang mukmin, billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir. Perhatikan ya. Ini yang kita katakan tadi, sistem. Ketika iman kepada Allah dirangkai dengan hari akhir. Ya, jadi al-mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi yang namanya orang beriman itu, dia beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah berarti dia harus mengimani semua rangkaian yang berhubungan dengan akhirat. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Coba pokoknya hadis Nabi. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir? Allah dan hari akhir. Karena itu sebuah paket yang tidak mungkin itu dipisah-pisahkan. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang mengikat, merangkai antara dunia dan akhirat. Kemudian kita lihat dalam surat yang lain, surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 74. Allah berfirman, wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah 'anis sirati lanakibun. Perhatikan tuh. Sesungguhnya ini kita bacakan ayat yang menegaskan bagaimana keimanan kepada akhirat itu sesuatu yang jazim, yang utuh, yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Ya, sekali saya ulang lagi, keimanan kepada akhirat itu sesuatu yang jazim, yang utuh, yang kokoh, yang tidak mungkin dipisahkan. Makanya Allah katakan, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada akhirat, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, perhatikan tuh, la yu'minuna bil akhirat, tidak beriman kepada akhirat, anis sirati lanakibun, orang-orang seperti itu nanti di akhirat itu mereka akan menyimpang. Ya, orang yang tidak beriman kepada akhirat itu dikatakan nakibun, menyimpang. Nah, coba Anda perhatikan itu fenomena sekarang. Bagaimana semua lini, semua kekuatan dikerahkan oleh anak buahnya iblis itu untuk menggerakkan manusia agar lupa dari tujuan akhirnya itu akhirat. Makanya tadi saya katakan ya, pahamilah perjalanan kita ini sebagai sebuah perjalanan yang episode pada episode arwah, kemudian episode perut ibu, episode dunia, episode barzakh, kemudian episode akhirat. Itu pasti. Dan kita sekarang yang hidup berarti berada pada episode ke berapa? 2. Hidup. Episode kedua. Nah, masih ada 2 episode lagi. Barzakh dan akhirat. Nah, orang lupa ya 2 episode itu. Terjebak dengan apa? Yang depan mata, dunia. Gitu kan? Itulah yang kita katakan tadi, ketika ketika sarana dijadikan tujuan, dan ketika sarana dijadikan tujuan maka
muncul kesalahan fatal berikut, yaitu ketika tujuan menghalalkan cara, dan itu yang terjadi sekarang. Ya, baik, sampai sini ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Oh iya, ada. Silakan. Nah, ini kebetulan ada di Boston ini ada bertiga kayak ini, 3 orang. Tauhid sama Pak Anta. Ya. Pak Tauhid lewat saya mau bertanya, tolong penjelasan Ustaz tentang apakah ada hubungan antara bangsa jin dengan kehidupan manusia. Baik, pertanyaan apakah ada hubungan antara bangsa jin dan manusia? Hubungan secara langsung tidak perlu, tidak ada. Ya, hubungan dalam pengertian kita bekerja sama dengan mereka, berinteraksi, tidak. Tapi hubungan dalam pengertian sama-sama mendiami bumi, iya. Dia makhluk dengan kriteria, dengan speknya khusus. Mereka punya alam sendiri. Tidak ada dalam Islam itu manusia kita ini, umat manusia, anak Adam ini, keturunan Adam, dimotivasi untuk berhubungan dengan mereka, bahkan berkawan dengan mereka. Ngapain berkawan sama mereka yang tidak kelihatan? Kita punya alam sendiri. Ya, jadi tidak ada dalam Islam itu. Jadi begini, jangan bangga kalau punya jin gitu loh. Ada orang yang bangga, oh dia punya jin bisa begini, enggak. Orang beriman itu kalau dia berimannya lurus dan istiqomah, maka malaikat yang turun, bukan jin yang turun. Itu janji Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang berikrar Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka konsisten, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat ini akan membackup, mendukung, melindungi atas perintah Allah, dan mereka bilang, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat ini justru memberi berita gembira, kalian manusia jangan takut, jangan sedih. Nahnu awliyaukum, kamilah penolong kalian fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Begitu. Jadi gak ada dalam Islam itu orang dimotivasi untuk bergaul, berkawan, menjadikan jin sebagai tentaranya segala macam, nggak ada. Ya, Islam mengenal kalau orang itu dekat sama Allah, maka malaikat yang turun, bukan jin. Ya, malaikat yang turun yang membackup orang mukmin, bukan jin. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Ya, masih ada? Ya, kemudian saya lanjut. Allah juga berfirman, ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abasa wa innakum ilaina la turja'un. Apa kalian menyangka? Ya, apa kalian menyangka, kalian ini kita, bahwa annama khalaqnakum abasa, kami ini ciptakan kalian sia-sia. Sia-sia itu maksudnya tidak ada pertanggungjawaban. Hidupkan, mati, kemudian jadi tanah, selesai. Enggak begitu. Apa kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian itu abasa, sia-sia, jadi enggak ada pertanggungjawaban. Wa innakum ilaina la turja'un, dan apa kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Itu, ya. Jadi ayat ini mengkritik keras mereka itu, ya, mereka yang bermadhab tujuan menghalalkan cara, atau mereka yang menjadikan sarana sebagai tujuan. Kepada mereka yang menjadikan sarana sebagai tujuan atau tujuan menghalalkan cara, kepada mereka dikatakan begini, emangnya kalian kira bahwa kami ciptakan kalian tuh sia-sia dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Mati, selesai, jadi tulang belulang, berserakan, selesai, jadi debu. Apa kalian kira begitu? Salah besar.
kalian akan dibangkitkan dan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawaban untuk semua yang kalian lakukan. Gitu. Ya. Jadi itulah makanya saya awal tadi saya katakan, marilah berpikir cerdas. Berpikir cerdas itu adalah melihat sebagai sebuah sistem yang utuh, yang kita masih menjalani sistem itu, subnya, yaitu dunia. Kita masih menjalani, masih ada lagi 2 episode. Bahkan episode terakhir, akhirat, itulah yang lahir haywan, itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang abadi. Ya, kalau kita hanya ratusan tahun atau ribuan tahun, orang yang di barzakh itu kan bisa ratusan, bisa ribuan tahun. Tapi kalau akhirat lebih dari itu. Iya. Kita baca lagi, ya. Saya baca lagi surat An-Najm ayat 31. Surat An-Najm ayat 31. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya Allah semua yang di langit dan apa yang di bumi. Perhatikan ya kalimat ini ya. Milik Allah semua yang di langit, semua yang di bumi. Liyajziyal ladzina amanu bima amilu. Coba. Agar Allah liyajziya, memberi balasan kepada orang-orang yang sebentar. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Agar Allah memberi balasan kepada orang-orang yang jahat dengan apa yang mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Ini jelas ya. Jadi yang jahat akan dibalas, yang ihsan, yang muhsin pun akan dibalas. Tidak ada yang sia-sia gitu loh. Semua apa yang terjadi di bumi ini ya, mulai dari Allah menciptakan sampai dengan hari ini, semuanya tercatat, terrapi, dan itu tidak mungkin keliru. Oke, saya baca lagi. Gambaran Allah menggambarkan bagaimana orang yang gak percaya dengan akhirat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Za'ama alladziina kafaru. Za'ama itu menyangka, mengira. Alladziina kafaru, orang-orang yang kafir. An la yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ya, jadi za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir beranggapan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Kul, katakan hai Muhammad. Kul, bala wa rabbi. Kul, bala, pasti, ya, demi Tuhanku wa rabbi, la tub'asunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Ya, summa la tunabba'unna, kemudian kalian akan dikabari, diinformasikan, bima amiltum, terhadap apa-apa yang kalian amalkan, lakukan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan untuk perkara membangkitkan dan mempertanggungjawabkan itu perkara yasir, ya, hayyin, perkara yang remeh, kecil buat Allah. Ya. Sangat kecil kalau hanya untuk pembangkitan dan pertanggungjawaban itu persoalan kecil ya di hadapan Allah. Iya, itu saya bacakan ayat-ayatnya. Kemudian dari pengantar ini ya, untuk pagi ini saya kira cukup dulu ya bahas untuk pengantar ini. Jadi dari pengantar ini paling tidak ada gambaran ya, ada gambaran begini, gambaran untuk menjawab pertanyaan mengapa, kan begini, mengapa kita perlu mempelajari Mawsu'atul Akhirah, ensiklopedia akhirat. Mengapa? Karena akhirat itu sesuatu yang pasti, dan akhirat itu ada tahapan-tahapannya. Nah, hebatnya dalam Islam itu, semua peristiwa itu mulai dari bidayah, starting ya, mulai dari awal penciptaan sampai dengan nihaya, akhir, di mana ada yang masuk surga atau neraka, itu semua sudah tercatat dan kita hanya tinggal menjalani. Itulah hebatnya Islam. Dia bicara tentang keseluruhan hidup umat manusia dari mulai awal sampai dengan akhir,
lengkap dengan penjelasan-penjelasannya yang tidak akan Anda temukan dalam agama-agama yang lain. Itu membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang hak yang memang Allah turunkan. Maka jangan minder menjadi orang Islam, justru harus bersyukur, harus bangga tapi tidak sombong bahwa I'm Muslim, saya Muslim. Ya, jangan minder. Ya, orang Muslim itu orang yang pede, orang yang percaya diri, bukan tipe orang yang minder. Ya, orang yang minder itu apa? Malu kalau pegang Quran. Ya, itu ciri minder itu. Malu kalau pegang Quran. Malu tidak mau belajar dan akhirnya nggak bisa terus. Itu minder. Ya, ingat kita Allah muliakan dengan Al-Quran. Maka kalau ingin meraih kemuliaan, pelajari, ya, dalami, ya, Al-Quran. Maka kita semua tak terkecuali pasti akan termuliakan. Kita akan termuliakan, tercerdaskan oleh Al-Quran, bukan dengan yang lain. Ya, dengan Islam seseorang betul menjadi mulia. Perhatikan itu ucapannya Umar ketika penyerahan kunci Baitul Maqdis yang selama ini waktu itu dikuasai oleh pihak Nasrani Kristen. Ketika dia hadir khusus ke Baitul Maqdis sana, ke Palestina, dan dia serah terima kuncinya itu, penyerahan Baitul Maqdis kepada umat Islam. Di sana dia sampaikan sebuah pidato singkat yang dia berikan dalam sejarah dengan tinta emas. Dia apa dicobakan? Kalimatnya pendek. Apa kata Umar ketika penyerahan Baitul Maqdis? Dia bilang begini. Ya, ini tuh perhatian buat kita semua nih. Biar perhatian buat kita biar jangan minder gitu loh jadi orang Islam. Jangan minder. Islam itu hebat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, mulia, dan tidak ada yang bisa lebih tinggi daripada dia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Perhatikan ucapan seorang Umar. Perhatikan. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini, kata Umar, kaum, umat, a'azzanallahu bil Islam, yang Allah muliakan kita, perkasakan kita, Allah jadikan kita ini mulia dan perkasa sekarang ini, ya, perkasa. Zaman Umar itu kan zaman ekspansi. Nahnu kaumun, kita adalah kaum umat yang Allah jadikan mulia dan perkasa dengan Islam. A'azzanallahu bil Islam. Famahma btagaina gairal Islam, kapan saja kita mencoba untuk mencari kemuliaan, mencari keperkasaan dengan cara-cara bukan dengan cara Islam, ya, wa mahma btagaina gairal Islam, kita mengejar kemuliaan dengan cara-cara yang bukan Islam, adallanallahu, Allah akan kembali menghinakan kita. Bayangkan ya, bangsa Arab itu tadinya rebutan antara dua superpower saat itu, yaitu Barat Romawi Timur, ya, Bizantium, kemudian timurnya Persia. Itu superpower dunia saat itu. Ketika Islam lahir, dunia dikuasai oleh dua raksasa itu, yaitu Romawi Timur, ya, kemudian Persia, ya. Tapi dalam waktu singkat dua raksasa itu takluk. Ya, dua raksasa itu takluk. Apa? Mengapa takluk? Islam datang untuk memimpin. Jadi, a'azzanallahu bil Islam. Allah muliakan kita dengan Islam, kata Umar. Famahmabtagaina gairal Islam, kapan saja kita mencoba untuk mengemis kemuliaan dan keperkasaan di pintu makhluk dengan menjual agama dan sebagainya dan seterusnya, perbuatannya para bajir dan seterusnya itu, Allah akan kembali menghinakan kita. Islam itu hina ketika umatnya jauh dari tuntunan Islam. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Ada? Halo? Belum ada. Ya, baik. Untuk sementara cukup ya, 50 menit kurang lebih pengantar kita. Insya Allah nanti hari Senin kita akan lanjutkan untuk kajian berikutnya, yaitu kajian
Silsilatu Mausu'atil Akhirah. Silsilah seri ensiklopedi akhirat, sebuah bahasan yang panjang. Episode pertama, episode pengantar selesai, dan kita akan masuk episode berikutnya pada Senin yang akan datang insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Benar dari Allah, salah dari kami. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.